Halo sedulur semua, saya akan menyampaikan sebuah cerita yang ditulis langsung oleh Yusril di halaman Facebooknya. Dia bercerita soal Ketua PKI Partai Komunis Indonesia Dipa Nusantara Aidit dan Ketua Masyumi Muhammad Natsir. Saya akan bacakan cerita tersebut. Saya lahir di Belitung Timur tahun 1956. DN Aidit lahir di Belitung Barat tahun 1923. Sampai meninggalnya DN Aidit tahun 1965, saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Ayah saya, Idris bin Haji Jainal, kenal baik dengan DN Aidit karena mereka hampir seusia. DN Aidit pulang ke Belitung kadang juga bertemu dengan ayah saya. Ayah DN Aidit, Abdullah Aidit, adalah Ketua Nurul Islam Belitung yang tahun 1947 berubah menjadi cabang Masyumi. Sebagian keluarga DN Aidit di Belitung menjadi anggota Masyumi. Mereka yang merantau, DN Aidit dan Sobron Aidit jadi PKI. Murad Aidit, adiknya yang paling bungsu, wafat 2 tahun lalu jadi aktivis partai buruh. Ayah saya ketua cabang Masyumi Belitung. Ketika pemilu 1955, ada 15 orang anggota DPRD Kabupaten Belitung. Masyumi yang antara lain dipimpin ayah saya dapat 10 kursi. PNI 3 kursi, dan Partai Buruh dapat 1 kursi. PKI tidak dapat 1 kursi pun. Secara ideologi, keluarga saya dan keluarga DN Aidit yang PKI sangat bermusuhan. Keluarganya yang Masyumi tentu tidak. Namun sebagai sesama orang kampung, hubungan kami baik-baik saja. Bahkan anak DN Aidit, Ilham Aidit, seringkali bertemu saya, dan dia memanggil saya abang. Dia selalu bertanya bagaimana perkembangan PBB, Partai Bulan Bintang. Ketua Umum Masyumi, Muhammad Natsir, mengatakan kepada saya, beliau selalu berkelahi dengan DN Aidit dalam hal politik. Namun, kalau sedang break sidang DPR, Aidit membawa secangkir kopi dan membukakan bungkus rokok untuk disodorkan kepada Natsir. Muhammad Natsir juga pernah bercerita kepada saya, ketika sedang menunggu becak di depan gedung DPR di lapangan Banteng, tiba-tiba Aidit lewat naik sepeda. Lalu Aidit bilang, "Bung Natsir, ayo saya bonceng." Maka jadilah Ketua PKI membonceng Ketua Masyumi naik sepeda. Itu kisah lama. Orang bisa bermusuhan secara ideologi dan politik, tetapi tetap baik secara pribadi. Sekarang jauh berbeda ketika saya beda dengan orang dalam hal yang sebenarnya tidak ideologis. Saya langsung dicap bukan bagian dari mereka dan keluar dari kelompok mereka. Bisa dihujat semau mungkin dan serendah mungkin. Jadi seperti itu apa yang disampaikan Yusril Iza Mahendra di dalam laman Facebooknya. Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa perbedaan setajam apapun jangan sampai ia dapat merenggangkan nilai-nilai kemanusiaan yang kita miliki. Tetaplah bersilaturahmi, tetaplah berbuat baik pada sesama, karena perbedaan tidak harus membuat kita saling bermusuhan dan menjelek-jelekan pribadi orang tersebut. Terima kasih telah mendengarkan video ini. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.